saya mempertanyakan kepada Presiden Prabowo, kenapa yang dipanggil Hendro Priyono? Sementara Hendro Priyono ini bukan kepala BIN sekarang. Kepala BIN di bawah naungan Presiden Prabowo sekarang itu adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Lalu, lantas kenapa Prabowo memanggil Hendro Priyono? Ya, jadi dalang demo ini mengerucut. Lalu kemudian saya membuat skema seperti itu. Lalu saya lingkar skema yang saya bacakan tokoh-tokohnya tadi. Lalu kemudian saya garis, saya sebut nama Rizal Khalid. Kemudian kita bertanya, sebetulnya Rizal Khalid ini diperintahkan oleh siapa? Kalau memang betul bahwa dalangnya adalah Rizal Khalid, kan itu kemudian pertanyaan yang paling penting kita ajukan. Apakah Jokowi terlibat di dalam dalang dari rusuh demo beberapa hari kemarin, lebih khusus tanggal 25 sampai tanggal 20 Agustus? Pertanyaan itu kita bisa jawab ketika kita sudah mendapatkan data pasti dari intelijen. Kan saya bukan orang intelijen. Tugas saya di sini adalah hanya menerangkan beberapa fakta yang saya punya berdasarkan pemberitaan media hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya kembali untuk merespon bagaimana demonstrasi yang terjadi dari tanggal 25 Agustus kemarin sampai 2 September hari ini. Tetapi yang paling dalam saya mencoba untuk merespon adalah demonstrasi yang terjadi dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Kenapa? Karena teman-teman juga tahu bahwa demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus sampai tanggal 28 Agustus itu sangat tidak terorganisir. Maka pada hari ini begitu banyak isu yang muncul di media, ada dalang di balik demo tersebut. Karena tadi tidak terorganisir, korlap tidak ada, jenderal tidak ada. Nah, karena isu dalang di balik demo ini, saya tertarik untuk membahasnya. Nah, basis saya pada malam hari ini adalah kecurigaan. Jadi saya mencurigai istilah dalang itu, dan kecurigaan itu saya mencoba untuk menelusurinya, sehingga nanti di akhir dari penelusuran saya akan muncul satu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan saya ajukan di akhir video. Yang pertama yang saya mau telusuri adalah, ya, kita tahu di tanggal 28 Agustus salah satu mantan kepala BIN, Hendro Priyono, dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara Jakarta Pusat. Nah, setelah beliau keluar dari istana, beliau mengeluarkan satu statement. Nah, disinilah awal kecurigaan saya tentang dalang di balik demo ini. Bukan kepada Hendro Priyono-nya, tapi dari statement Hendro Priyono itu. Jadi saya kutip dari Kompas TV, kurang lebih yang disampaikan oleh Hendro Priyono adalah ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya, yang main siapa. Itu sumbernya dari luar. Orangnya dari luar, hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam, dan saya sangat yakin kaki tangan yang ada di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tetapi pada waktunya nanti dibuka. Sebetulnya non-state, tetapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara ini. Langkah-langkahnya selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Bahkan dia menyebut beberapa nama, ya, beberapa tokoh dari luar seperti Gorgesos, ya. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena Hendro Priyono ini bukan orang biasa. Dia mantan kepala BIN. Tetapi apakah saya sepakat dengan pernyataan dia? Saya sama sekali tidak sepakat. Tetapi saya mencurigai statement dia. Oke, saya
beberapa hari kemarin kebetulan juga membuat satu video, dan video itu judulnya saya mempertanyakan keterlibatan, bukan keterlibatan ya, sorry, mempertanyakan respon Gibran Raka Buming Raka, Wapres kita saat ini. Karena teman-teman juga tahu, ketika Prabowo melakukan siaran pers dengan beberapa ketua umum partai, Gibran Raka Buming Raka tidak muncul. Lalu kemudian saya membuat respon melalui video saya mempertanyakan kepada beliau, kenapa? Karena di situasi yang genting seperti ini harusnya beliau terlibat. Tetapi yang fakta yang terjadi, beliau tidak muncul sama sekali, bahkan tidak mengeluarkan statement sedikit pun. Oke, lalu kemudian video saya itu direspon oleh beberapa buzzer, ya. Saya menyimpulkannya buzzer karena mereka selalu menghubungkan statement saya dengan Anies Baswedan, jadi seolah digiring bahwa saya adalah buzzernya Anies Baswedan. Padahal sebetulnya saya punya maksud kenapa saya merespon itu, dan di situ pun saya menyebut Hendro Priyono. Oke, coba kita agak lebih dalam mengenai dalang dari demonstrasi ini. Jadi teman-teman, saya sedikit membuat skema, ya. Saya tunjukin skemanya seperti ini. Nah, dari skema yang saya buat ini ada beberapa tokoh yang saya lingkari. Yang pertama Presiden Jokowi, lalu yang kemudian Hendro Priyono. Di bawah Hendro Priyono saya bikin skema, ada Panglima TNI sekarang, ya, Agus Subianto, lalu kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kenapa skemanya saya buat seperti itu? Karena berdasarkan pemberitaan yang saya baca, ya, jadi dalang demo ini mengerucut. Lalu kemudian saya membuat skema seperti itu. Lalu saya lingkar skema yang saya bacakan tokoh-tokohnya tadi, lalu kemudian saya garis, saya sebut nama Rizal Khalid. Nah, per hari ini Rizal Khalid ini disebut di berbagai macam platform media. Terbaru tadi saya nonton di iNews TV, di programnya Aiman, nama Rizal Khalid disebut di situ. Nah, saya mencoba untuk masuk dari sana. Yang pertama, saya harus menyebutkan dulu fakta tentang Hendro Priyono, karena dia yang pertama kali menyampaikan statement. Yang unik adalah, ya, karena tadi saya basisnya adalah kecurigaan, saya mempertanyakan kepada Presiden Prabowo, kenapa yang dipanggil Hendro Priyono? Sementara Hendro Priyono ini bukan kepala BIN sekarang. Kepala BIN di bawah naungan Presiden Prabowo sekarang itu adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Lalu, lantas kenapa Prabowo memanggil Hendro Priyono? Oleh karena itu saya mencoba untuk membeberkan beberapa fakta tentang Hendro Priyono. Ada yang menarik. Kebetulan saya pernah membaca tulisan, judulnya begini, Melawan Lupa, Munir dan Hendro Priyono, Kisah Sebuah Koper. Kita tahu Munir ini adalah salah satu aktivis HAM, hak asasi manusia, yang kemudian meninggal karena beliau begitu vokal untuk menyuarakan tentang hak asasi manusia. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungan dengan Hendro Priyono? Nah, jadi kita mencoba untuk membeberkan fakta tentang Hendro Priyono ini. Siapa beliau ini sebetulnya? Oke, dia ini adalah mantan kepala BIN pertama, ya, sejak periode Presiden Megawati dari 2001 sampai 2004. Jadi beliau ini dijuluki sebagai The Master of Intelligence. Julukan itu sebetulnya bukan sembarangan julukan, karena beliau mengklaim bahwa dia adalah profesor di bidang ilmu filsafat intelijen pertama di dunia. Dia mengklaim seperti itu. Teman-teman bisa cek di beberapa pemberitaan. Lalu kemudian pada tahun 2014 beliau dikukuhkan sebagai guru besar bidang intelijen oleh STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan bahkan dia mengklaim sebagai guru besar pertama di dunia intelijen. Nah, lalu yang menarik dari Hendro Priyono ini adalah, ya, pada periode pertama Jokowi, nama beliau muncul dengan segala macam kontroversinya. Kenapa? Karena pada waktu itu
Pak Jokowi itu mengangkat Hendro Priyono ini ya sebagai staf ahli dari Jokowi JK pada periode pertamanya. Staf ahli penasihat maksudnya. Oke. Jadi jabatan lengkapnya adalah penasehat tim transisi Jokowi JK. Nah, pengangkatan ini menuai penolakan datang dari istri dari Munir, almarhum Munir, namanya Suciwati. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa istrinya almarhum Munir menolak Hendro Priyono untuk menjadi penasihat tim transisi Jokowi JK pada waktu itu? Nah, ini saya coba bacakan ya. Di sini dalam tulisan berjudul Menolak Upah Munir dan Hendro Priyono, kisah sebuah koper, mereka mendetailkan dosa-dosa dari Hendro Priyono. Ini saya bacakan beberapa bagian. Berdasarkan keterangan dari Umar Abduh, Sekretaris Jenderal Center for Democracy and Social Justice Studies, mengingatkan kepada semua elemen masyarakat untuk berhati-hati dengan manuver yang tengah dimainkan mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Ini pada Pilpres 2014. Pasalnya, kata pengamat intelijen ini, bila tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan dapat mengancam kedaulatan negara. Oke. Yang menarik pernyataan dari Umar Abduh adalah dia mengatakan begini. Saat itu revolusi PBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1373 tentang pemberantasan terorisme global yang ditandatangani Presiden Megawati pada 24 Oktober 2001, Hendro Priyono menyuguhkan sandiwara dan manipulasi alur cerita pemberantasan terorisme, kekerasan dan terorisme Indonesia dengan target pemberhangusan jemaah Islamiyah. Ini tentunya agenda yang sangat berbahaya dan beliau diisukan terlibat dalam hal ini. Lalu kemudian dia juga mengevakuasi ya Kolonel AU Abdul Haris Doni Brasco from Ciputat dengan menugaskannya sebagai sekretaris Kedubes RI di Yordania. Sebelumnya dia mengevakuasi Andika Perkasa ke Amerika Serikat dengan Kavors cuti dinas untuk kuliah di Harvard Amerika hingga meraih gelar PhD. Nah, kita tahu Andika Perkasa ini adalah menantu dari Hendro Priyono sendiri. Oke? Yang saya mau tegaskan di sini adalah Hendro Priyono ini terlibat di berbagai macam isu terorisme. Sehingga kemudian nanti teman-teman bisa cross check lebih dalam, karena kalau saya jelaskan detail nanti videonya nggak akan selesai. Teman-teman bisa cek bagaimana keterlibatan dia di dalam kasus almarhum Munir, sehingga kemudian penolakan beliau ditunjuk sebagai penasihat tim transisi Jokowi JK ditolak oleh istrinya almarhum Munir itu sendiri. Nah, lalu apa sih pentingnya saya membeberkan fakta ini? Oke? Yang pertama, karena beliau yang menyampaikan statement dalangnya dari luar. Dan kemudian tadi teman-teman dengar bahwa beliau punya ada keterlibatan dengan Amerika Serikat di dalam urusan terorisme. Oke, lalu yang berikut kita bergeser kepada Rizal Halid, mafia migas di Indonesia. Uniknya, Rizal Halid ini pernah diisukan dekat dengan Jokowi. Teman-teman bisa baca nanti di beberapa media bagaimana kedekatan Rizal Halid dengan Jokowi. Tapi saya mencoba untuk mengutip beberapa statement dari Said Didu ya, yang sering berbicara tentang Jokowi dan Rizal Halid tentang kasus mafia migas. Dari menurut Said Didu, Rizal adalah pemain kunci dalam mafia migas yang kemudian
mampu bertahan dan melayani siapapun rejim yang berkuasa. Jadi istilahnya Sedidu kepada Rizal Halid adalah dia bendahara kasir penguasa, siapapun penguasanya, termasuk Jokowi. Dan kita tahu bagaimana privilege yang diberikan Jokowi kepada Rizal Halid, ya, itu sudah diberitakan di banyak media. Sehingga kemudian ketika kasus Pertamina kemarin muncul, nama dia disandingkan dengan Presiden Jokowi. Sehingga kemudian ada beberapa media dan beberapa media sosial yang mencoba untuk menggembarkan ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam kasus Pertamina itu sendiri. Oke, lalu bagaimana hubungan dengan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI yang menjabat hari ini? Pertama, kita tahu bahwa Listio Sigit Prabowo itu menjadi Kapolri itu melangkahi beberapa angkatan. Dan itu diakui oleh beberapa petinggi di Polri. Bahkan Megawati Soekarno Putri pernah mengungkapkan itu. Teman-teman nanti bisa cek di beberapa sumber berita. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kok bisa Listio Sigit ini melewati beberapa tingkat di atasnya? Karena beliau pernah menjadi ajudan Joko Widodo. Bahkan dia sudah dekat dengan Jokowi sejak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Jadi artinya bahwa ada kedekatan personal dan emosional yang kemudian menghubungkan mereka sehingga kemudian Listio Sigit ini menjadi Kapolri. Lalu bagaimana dengan Panglima TNI? Pengakuan dari Panglima TNI Agus Subianto, ya, ini dia sampaikan sendiri di media. Ini saya kutip dari Newsdetik, ya, newsdetik.com. Jadi beliau mengatakan bahwa dia memang dekat dengan Jokowi dan dia menegaskan bahwa dirinya itu dekat dengan Jokowi saat menjabat Dandim 0735 di Surakarta. Ini saya kutip dari Detik News. Dia mengakui itu. Nah, artinya bahwa Agus Subianto ini juga tidak kucuk-kucuk jadi Panglima TNI, tapi karena juga ada kedekatan dengan Presiden Jokowi. Lalu apa hubungannya dengan dalang di balik demo ini? Kita tahu yang beroperasi di lapangan ketika demo itu ricuh dari tanggal 25 Agustus. Yang berhasil adalah dua tokoh tadi. Ada Panglima TNI Agus Subianto dan ada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan kita lihat per hari ini, tadi saya baca di Tempo, ada 10 korban yang sudah meninggal dunia akibat demonstrasi dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 2 September. Dan kita turut berduka cita dengan korban yang ada. Ada kurang lebih 10 orang. Jadi teman-teman, kembali lagi saya mencoba untuk mengambil poinnya bahwa saya hari ini mencoba untuk menelusuri siapa dalangnya, ya. Jadi di akhir nanti penelusuran saya itu tidak menghasilkan kesimpulan dan saya tidak bisa memastikan siapa sebenarnya dalangnya. Tapi saya mencoba untuk melakukan semacam imajinasi dalam kepala saya dengan fakta-fakta yang tadi saya beberkan. Yang menarik ini, tadi saya baca di Tempo, ya. Menteri Komunikasi dan Digital Muhyiddin Hafid mengklaim ada aliran dana dalam jumlah signifikan yang digunakan untuk mendanai provokasi serta penyebaran konten kekerasan di media sosial. Temuan itu diperoleh dari pemantauan ruang digital dalam beberapa hari terakhir. Jadi bahkan di dalam tulisan Tempo itu sendiri mereka menyebut nama Rizal Halid itu sendiri. Oke? Jadi kemudian kita bertanya, sebetulnya Rizal Halid ini diperintahkan oleh siapa? Kalau memang betul bahwa dalangnya adalah Rizal Halid.
Kan itu kemudian pertanyaan yang paling penting kita ajukan ketika kita melihat beberapa pemberitaan hari ini. Bahkan judul berita Tempo itu terang-terangan. Para menteri singgung Rizal Khalid, bicara aliran dana demo. Itu judul dari Tempo. Jadi saya meyakini bahwa Tempo itu adalah salah satu media investigasi dan selalu berbasis dengan data dan fakta. Jadi tidak mungkin dia tiba-tiba memunculkan sebuah judul berita tanpa melihat fakta dan data. Karena perlu diingat bahwa mereka adalah media investigasi. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa penelusuran ini basisnya adalah kecurigaan. Jangan sampai nanti saya dihajar oleh teman-teman buzzer atau teman-teman yang kemudian pro terhadap geng Solo, saya sebut ya, terhadap Jokowi ini, seolah saya menuduh. Saya tidak menuduh, tapi saya menelusuri berdasarkan fakta yang saya punya. Dan fakta-fakta yang saya ambil ini adalah fakta-fakta yang disampaikan oleh beberapa media. Tadi saya sebutkan sumber-sumbernya, ada Kompas, ada Tempo, ada Detik News, ya, yang kemudian hari ini sudah muncul di beberapa platform. Teman-teman nanti silahkan cek. Saya kembali lagi kepada skema awal tadi, saya mencatat beberapa nama. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apakah Jokowi terlibat di dalam dalang dari rusuh demo beberapa hari kemarin, lebih khusus tanggal 25 sampai tanggal 20 Agustus? Pertanyaan itu kita bisa jawab ketika kita sudah mendapatkan data pasti dari intelijen. Kan saya bukan orang intelijen. Tugas saya di sini adalah hanya menerangkan beberapa fakta yang saya punya berdasarkan pemberitaan media hari ini. Lalu saya mencoba untuk membawa teman-teman refleks lagi beberapa bulan ke belakang. Kita pernah disuguhkan dengan pernyataan Koni Bakri, Profesor Dr. Koni Bakri, ya. Dia bilang begini, dia mendapat bocoran bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 2 tahun. Oke? Jadi pernyataan Koni Bakri ini, ya, menguatkan saya pada kecurigaan saya tentang bagaimana keterlibatan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, di dalam demonstrasi beberapa hari ini. Oke? Ingat, saya katakan, saya mempertanyakan keterlibatan beliau. Karena ketika Koni Bakri menyampaikan itu, kita tahu kenapa Gibran Raka Buming Raka itu dijadikan sebagai wakil presiden. Yang pasti ada kepentingan mantan Presiden Jokowi di situ. Tidak mungkin tidak. Itu anak kandungnya sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa sampai hari ini Rizal Khalid itu tidak pernah ditangkap oleh kejaksaan? Bahkan sekarang dari buronan. Kenapa belum ditangkap? Itu pertanyaannya. Di tengah ramainya Rizal Khalid dikejar oleh Kejaksaan Agung, tiba-tiba muncul demonstrasi tanggal 25 Agustus. Saya perlu disclaimer bahwa saya tidak menyalahkan demonstrasi itu. Tetapi kembali lagi tadi saya mau mengatakan bahwa ya kita patut mencurigai, sebab demonstrasi yang terjadi 5 Agustus sampai tanggal 20 Agustus itu tidak terorganisir. Kita tidak tahu siapa korlapnya, siapa denlapnya, apa tuntutannya, visi misinya apa, itu nggak ada. Baru jelas kelihatan demonstrasi terjadi itu tanggal 2 September. Tanggal 1 September, Senin. Ketika teman-teman Cipayung turun dalam beberapa BEM turun ke lapangan untuk melakukan demonstrasi. Tuntutan jelas di situ. Jadi saya hanya mau menyampaikan video saya yang pertama sebetulnya menyinggung Gibran, wapres kita. Kenapa? Karena
sebelum saya buat video itu, saya sudah membaca beberapa pemberitaan keterlibatan Rizal Khalid di dalam dari demo ini. Dan ya teman-teman juga bisa nanti cek lebih detail. Kalau saya keliru bisa teman-teman bisa komen di video nanti ya, benar atau tidak Rizal Khalid ini punya kedekatan dengan Jokowi. Lalu coba teman-teman tarik persoalannya ke pernyataan Koni Bakri beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah, atau beberapa tahun, 1 tahun yang kemarin. Dia mengatakan Prabowo hanya menjabat bertahun, begitu. Jadi berdasarkan beberapa pernyataan tokoh-tokoh itu dan pemberitaan media yang bagi saya dapat dipercayai kredibilitasnya ya, maka oleh karena itu saya menelusurinya dan saya mencoba untuk membuat semacam imajinasi dalam kepala saya dan hasil skema yang tadi saya buat. Nah, berkaitan dengan fakta-fakta yang saya sebut tadi, teman-teman nanti bisa cross check kembali benar atau tidak ya. Apabila data-data yang saya sampaikan ada yang salah, silakan teman-teman koreksi. Jadi nanti video saya ini akan mempertanyakan keterlibatan Jokowi dan Rizal Khalid di balik demonstrasi yang terjadi dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 28 Agustus kemarin. Teman-teman tidak suka dengan judul saya atau statement saya, silahkan. Ingat, saya hanya mempertanyakan, tidak menyimpulkan atau tidak memastikan. Sekali lagi saya yang mempertanyakan, supaya nanti buzzer-buzzer ini tidak kemudian salah menafsirkan tentang apa yang saya sampaikan. Jadi di akhir kata saya hanya mau menyampaikan bahwa di era post-truth ini memang segala macam bentuk demonstrasi bisa terjadi. Kita sudah mengalaminya tanggal 25 kemarin. Ini adalah satu-satunya demonstrasi yang terjadi sangat unik di era modern ini, di era post-truth ini, karena tidak ada korlapnya, tidak ada jenlapnya. Tiba-tiba ada yang turun dan rusuh. Ya, kita tahu bahwa pengaruh dari media sosial itu sangat besar. Dari satu statement dari orang yang punya followers banyak bisa mempengaruhi cara berpikir dan emosi orang banyak untuk kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Dan yang pasti orang-orang yang punya followers itu tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang gratis. Maka disebutlah siapa yang mendanai. Sehingga kemudian kita bicara agak lebih jauh, siapa dalangnya. Teman-teman bisa mencoba untuk melakukan analisis sendiri atau menelusuri dengan fakta dan cara teman-teman sendiri. Malam ini saya mencoba dengan cara saya sendiri dan saya sampaikan kepada teman-teman. Dan itulah hasil penelusuran saya. Saya mencurigai ada keterlibatan Jokowi dan Rizal Khalid di dalam aksi rusuh dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 28 Agustus kemarin. Saya rasa cukup sekian yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi silakan teman-teman telusuri dengan cara teman-teman, dengan fakta yang teman-teman punya. Mari kita melihat sebetulnya siapa sih yang mengorkestrasi demonstrasi yang terjadi beberapa hari kemarin. Saya tunggu jawaban teman-teman, saya tunggu respon teman-teman. Mari kita gunakan akal sehat kita dan kesadaran kita yang maksimal supaya kita bisa menemukan
apakah demo kemarin betul-betul menyuarakan aspirasi atau ada hidden agenda di balik semua itu. Terima kasih, selamat malam.